Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang ketapel ya, tentang ketapel. Cuman bahasan kali ini agak berbeda nih. Kita nggak bakal terlalu banyak ngebahas tentang ketapel yang di sana. Tapi di sini saya akan mengenalkan tentang ketapel frameless ya. Frameless, ada istilah frameless tuh di dunia ketapel. Dalam artian frameless. Jadi di sini sangat bukan menghilangkan ya, meniadakan unit ini nih, fork ini. Jadi kita bermain ketapel hanya menggunakan karet saja. Seperti ini. Ya, ada dua jenis karet ya, karet tube dan karet. Ini karet tube dan karet flat band ya, dua jenis karet ini untuk bermain frameless. Ini mudah dibawa ya, simple, nggak makan banyak ruang di kantong. Cuman di samping kesimpelannya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ya bisa dibilang cara menggunakannya nggak sesimpel pakai frame seperti itu ya. Ini ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama saya bahas. Cuman maaf sebelumnya jika cara menjelaskannya agak belepotan ya. Tapi harapan bisa mudah dipahami lah. Pertama yang harus diperhatikan dalam bermain ketapel dengan teknik frameless ini sendiri yaitu ukuran karet. Ukuran karet saya anjurkan ini pakai yang tarikannya ringan saja ya. Jangan pakai karet yang terlalu tebal. Yang ringan-ringan saja. Ini pertama yang harus diperhatikan tadi, kekuatan dan ukuran karet ya, karena itu akan kita kombinasikan dengan peluru ya atau gotri. Gotri umumnya itu ukuran 6, 7, 8 ya. Ini di sini saya punya ukuran 6 dan ukuran 8 mili. Ini steel ball ya, steel ball. Nah, cara menyesuaikan dengan ammo itu sendiri atau peluru gotri. Di sini sebagai perumpamaan saya menggunakan karet ketapel GZK ya, ukuran paling tipis ini. Ukuran paling tipis ya untuk frameless supaya supaya bermainnya juga gampang ya, nanti nggak terlalu berat tarikannya. Kita pakai yang tipis saja dulu ya. Nah, ini untuk ukuran GZK 0,45 dengan potongan tengah sini 1,8 dan ujungnya 1,2 ya. Ini saya panjangnya sekitar 50 cm tanpa putus ya. Tanpa putus. Nah, ini untuk settingan overdraw dan bisa masuk peluru atau gotri 6 dan 8 mili. 6, 7, 8 pakai karet ini bisa nih. Ukuran 0,45 ya, sudah saya coba dan lumayan efektif untuk beberapa jarak tertentu ya. Nah, yang kedua adalah karet GZK yang tube. Ini ukuran 1636 ya. Nah, untuk karet tube ini saya sarankan pakai ammo 8 mili ke atas ya. Karena meskipun ukurannya kecil, cuman ini powernya agak gede nih. Ya, di samping itu ada kekurangan lain dari karet tube ini ya untuk frameless. Nah, hal yang harus diperhatikan dari frameless itu sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan lah, karena itu bakal menunjang keberlangsungan atau kenyamanan kita bermain frameless. Yang pertama, kalau di ketapel kita punya istilah fork hit ya, yaitu ketapel peluru membentur fork ya. Nah, ini kita coba lihat hasil benturan gotri ya pada ketapel mikarta ini. Ini efeknya lumayan ya. Ini kebetulan bekas dipakai istri, masih belajar, dan ada fork hit di sini. Ini mikarta keras dan efek dari fork hit itu sendiri lumayan meninggalkan bekas. Nah, dalam istilah frameless ini namanya hand hit ya. Jadi kalau tadi di istilah pakai frame fork hit ya, ketapel menabrak fork atau garpu atau frame. Nah, di sini dalam istilah frameless
ada istilah hand hit gitunya. Jadi ketapel peluru ini membentur tangan, dan ini rasanya lumayan ya, lumayan. Nah, untuk memperhatikan supaya tidak hand hit ya, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih ya. Yang pertama yaitu cara menyeimbangkan karet dan cara menentukan titik bidik pada frameless itu sendiri ya. Karena tadi kalau pakai fork kita titik bidik mungkin sama ancaropen bisa ditetapkan secara konstan ya, secara konsisten maksudnya. Tapi untuk frameless ini sendiri, ini sesuai dengan kelebihannya ada juga kekurangannya. Ini sangat sulit digunakan ya, apalagi untuk pemula. Cuman di sini ada beberapa patokan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keseimbangan karet itu sendiri. Kendala dalam menggunakan frameless adalah karet yang tidak seimbang, dan ini dipengaruhi dari cara menentukan atau meletakkan karet pada mulanya di sini nih. Nah, cara menentukan atau menyimpan karetnya harus seperti ini dulu nih. Sep ya, jadi si jari langsung diam di tengah sini nih, kelingking langsung diam di tengah sini, jangan di sini. Jadi cara menggunakannya seperti ini nih, masuk jari ya, lalu kunci dengan jari tengah ya, mau disimpan di sini atau di sela jari manis di sini boleh. Cuman yang jadi patokan adalah jari tengah ini untuk kunci ya, untuk kunci seperti ini. Step kedua setelah dikunci, nah ini masukkan jari telunjuk di sela-sela karet. Untuk tumpuan karet atas ini ada di buku jari ini. Untuk tumpuan karet bawah ada di jempol ya. Nah, seperti ini, seimbangkan, kunci, masukkan seperti ini. Nah, lalu tarik ya. Seperti biasa, garis karet bawah itu harus tertutup oleh garis karet atas sejajar seperti ini ya, tidak boleh miring seperti ini. Nah, untuk lebar fork juga ini harus konsisten, harus tetap ya. Nembak pertama misalkan lebarnya segini, nembak kedua segini, itu tentu bakal merubah laju ammo. Jadi harus ditetapkan dulu sesuai keinginan kita ya. Ya enaknya frameless gitu, jarak lebar frame bisa kita atur ya. Mungkin untuk jarak jauh bisa pakai seperti ini, untuk jarak dekat seperti ini ya, itu bisa diulik sendiri. Yang penting yang pertama harus disukseskan adalah cara merilis tanpa melukai tangan ya. Umumnya untuk hand hit pada frameless itu sendiri adalah ketika karet terlalu luar ya. Karet terlalu luar seperti ini, ketika rilis otomatis karet akan masuk ke dalam. Ataupun karet terlalu dalam sini, terlalu ke dalam sini, karet bakal nyerempet ke sini nih, nyerempet, dan itu rasanya lumayan ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah meluruskan karet. Ini contoh dari pandangan mata kita ke bawah, turun ke karet, karet lurus, karet bawah tertutup garis karet atas, dan lurus ke target ya. Contoh itu baut ini targetnya. Nah, ini dari garis mata lurus seperti ini. Nah, nggak boleh seperti ini, pasti kena tangan hand hit, atau seperti ini ya. Itu jadi laju ammo ke kanan atau ke kirinya dipengaruhi oleh ini. Kalau ke sini otomatis bakal lari ke sana ya, ke kiri. Kalau karet ketapelnya ke sini bakal lari ke sana. Kalau overnya itu ya terlalu ke sini pasti bakal masuk ke tangan ya. Nah, itu untuk jika peluru naik turun. Jika peluru naik turun ini dipengaruhi anchor point. Anchor point terlalu bawah atau terlalu atas. Jika terlalu bawah, ammo akan naik ke atas dan bisa-bisa membentur ini telunjuk nih. Kalau terlalu atas mungkin turun akan membentur jempol ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal yang harus diperhatikan juga adalah hand slap ya, adalah istilah hand slap dalam ketapel itu ketika karet
dirilis, cuman ada kembalinya lagi si karet kembali lagi dan menjepret ke sini nih. Dan itu biasanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan karet dan amo ya. Contoh pada ketapel atau karet seperti ini nih. Ini kan harusnya masuk 8 mili ke atas ya. Tapi kita pakai amo 6 mili. Nah, ini handsetnya bakal agak sedikit sakit ya. Nah, tadi untuk framelessnya sama aja. Mau di sini atau di sini. Ya, intinya harus diseimbangkan ya. Banyak yang nggak seimbang gara-gara peletakan pertamanya di sini nih kurang seimbang. Lalu kunci dengan jari tengah seperti itu ya. Sama untuk karet tube disimpan di buku atas, untuk ininya juga bawah disimpan di jempol. Nah, seperti ini sama ya. Nah, untuk tadi kita bahas hand slap ketika ketidakseimbangan amo dan kekuatan karet ya. Jadi karet ketika dirilis elastisitasnya akan membawa amo jauh ke depan ya. Tapi ketika amonya kecil tidak seimbang, amo bakal istilahnya dilemparnya hanya setengahnya ya oleh karet karena kurangnya berat amo. Jadi karetnya langsung ngebalik dan membentur ini nih. Bukan amonya tetap rilis, cuman karetnya hand slapnya ke sini nih. Dan itu rasa hand slap akan tetap ada, cuman rasa sakitnya akan diperparah dengan menggunakan pouch yang tebal. Untuk frameless saya sarankan pakai pouch yang tipis gitu, tapi tetap nyaman ya. Saya di sini juga pakai pouch yang tipis. Ini harga 1.500 ya di OL Shop Om Puji, yang murah tapi nyaman untuk frameless ya. Berbeda dengan frame yang untuk pouch yang dengan penggunaan frame seperti ini, saya pakai yang keras supaya awet ya. Ini gak masalah kalau handset pun cuman ya membentur sini aja sih, nggak terlalu sakit. Tapi untuk frameless itu saya sarankan pakai pouch yang tipis, dan untuk amo harap disesuaikan dengan ukuran karetnya ya. Jangan terlalu kecil intinya. Kalau terlalu besar mungkin laju amo akan sedikit menurun ya gitu. Tapi hand slap gak bakal terlalu sakit. Tapi kalau ketika amo terlalu kecil, ini hand slapnya pasti sakit ya. Dan mungkin ada yang dikhawatirkan ketika pakai amo yang terlalu kecil, kan ini powernya gede nih. Amo kecil terus kita pegangnya kurang seimbang, ini lepas sendiri. Biasanya frameless suka ada kasus lepas sendiri ya. Kadang karena basah, nah kayak gitu. Karena basah di bagian jempol biasanya suka lepas. Nah, suka lepas. Jadi mungkin yang punya kuku panjang bisa dipotong dulu ya kalau pengen bermain frameless ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk frameless itu sendiri saya di sini ingin mempermudah penggunaan frameless. Di sini saya membuat ring untuk frameless, dan ini mungkin udah lumrah ya. Lumrahnya ring frameless itu dibuat satu lubang seperti ini, dan ini dipakai di kelingking ataupun di jari manis. Tapi di sini saya membuat dua lubang ya, dua lubang supaya bisa masuk jari kelingking dan jari manis. Dan ini tidak perlu menyesuaikan lagi di bagian sini nih. Karena untuk frameless kebanyakan yang tidak seimbang itu di bagian sini, nyeimbanginya susah ya. Tapi kalau pakai ring seperti ini, ya ini sudah seimbang sendiri ya. Karena saya di sini bagian lubangnya saya serat, agak dibuat kecil supaya serat dan tetap ngunci, tetap seimbang karetnya ya. Jadi kita tinggal ngunci pakai jari tengah aja, pakai ini. Kunci jari tengah langsung, nggak perlu disimbangin lagi. Nah, seperti ini nih. Langsung nih. Ya. Set. Nah, ketika rilis pun karet gak bakal lepas karena terkunci di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara menggunakan ring yang dua lubang seperti itu ya. Ya juga desainnya saya buat seperti kalak ya. Lumayan kalau
target gak kena bisa dipukul juga pakai ini nih. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Maaf videonya lama. Ya ini sekedar teori. Mungkin untuk praktek ya bisa diperhatikan di video saya yang sebelumnya ya. Ada langsung cara prakteknya. Yaitu semoga membantu Bang. Semuanya semoga membantu. Jangan lupa subscribe dan salam ketapel Indonesia. Tap.